UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Angkatan 20 akan menampilkan praktek sidang semu pidana dengan tindak pidana pembunuhan dengan saya sendiri, Neti Hasya, sebagai Hakim Ketua. Saya Muhammad Ghazali sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muhammad Hidayatullah sebagai Hakim Anggota 2. Saya Muhammad Amr Delima sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Deta Prijaya Kosasi sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Dinda Oktavianti sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Andi Alia sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Muhammad Septian Hadiwinata sebagai panitera pengganti dan saksi ahli forensik untuk yang meringankan. Saya Mas Rofa sebagai saksi yang meringankan. Saya Abigail Uli Tagalog sebagai terdakwa. Saya Hasan Basri sebagai saksi yang memberatkan. Saya Dimas Habil sebagai saksi ahli forensik yang memberatkan. Selamat menyaksikan. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara 176-308-2023-PN Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Tagalung alias Uli. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana terdakwa, sehat dan siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Lahir Kalimantan Timur, benar? Ya, benar. Umur 60 tahun, tanggal lahir 3 Maret 1955, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar? Benar. Tempat tinggal, Jalan Sedak Malam nomor 26 Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau Jalan Tembakan nomor 24 RT 008/RW 004 Kalimantan, Kelurahan Melati, Kecamatan Pondok Melati dan di Kota Bekasi, benar? Iya, benar. Agama Islam, betul. Pekerjaan ibu rumah tangga dan pendidikan terakhir adalah SMA, benar? Setelah dibacakan identitas dari terdakwa, sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah saya membaca juga berkas dari terdakwa Afiliana, dan ternyata terdakwa Afiliana didakwa dengan ancaman hukuman yang lebih dari 5 tahun. Oleh karenanya, sesuai dengan pasal 56 tersebut, terdakwa berhak untuk mendapatkan kuasa hukum atau bantuan hukum dari pengadilan melalui pos vakum secara prabowo. Namun, jika terdakwa sudah memilih sendiri dari kuasa hukumnya juga tidak mengapa. Bagaimana? Kebetulan saya punya kuasa hukum sendiri yang mulia. Berarti benar sebelah kiri terdakwa adalah kuasa hukumnya? Iya, benar. Kepada kuasa hukum atau penasihat hukum dari terdakwa bisa maju ke depan untuk menyerahkan berita acara sumpahnya, surat kuasa dan juga surat peradi kedua-duanya kepada penuntut. Bagaimana Pak Ditra? Sudah dilakukan? Saya punya salinan. Sudah? Cukup yang mana? Silakan. Bahwa pada saat saksi Hasan Basri hendak selesai membuat tugas, terdakwa memanggil saksi Hasan Basri. "Bu, kamu lama sekali." Dan saksi Hasan Basri menjawab, "Sabar, Bu." Kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya, dan saksi Hasan Basri masuk lewat pintu belakang atau pintu gisen. Dan sesampainya saksi Hasan Basri di kamar terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Hasan Basri untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang atau pintu geser, sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan. Dan sesampainya terdakwa dan saksi Hasan Basri dengan membawa tubuh korban di dekat lubang, lalu saksi Hasan Basri meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang. Kemudian saksi Hasan Basri langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian terdakwa pergi mengambil makan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban. Katanya biar tidak ketahuan bahwa di sini ada bekas galian. Dan saksi Hasan Basri pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kamarnya sendiri. Dan saksi Hasan Basri di kamar sendiri, terdakwa memanggil saksi Hasan Basri dan mengatakan kalau Bu Susiani dan Pak Hardono pulang, kamu pura-pura tanyain
bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada terdakwa, alasan apa ibu memukuli Edi seperti ini? Namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan saksi Hasan Basri, sehingga saksi Hasan Basri meletakkan korban di lantai dengan kondisi saat itu tidak berdaya lagi. Matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak. Lalu saksi Hasan Basri berdiri. Saat saksi Hasan Basri berdiri, terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Hasan Basri sambil berbisik. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para peserta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami selaku penasihat hukum ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara bersama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut ada beberapa kejanggalan dan ketidakpastian yang menyebabkan kami selaku penasihat hukum mengajukan keberatan. Berdasarkan penjelasan di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 1. Pemeriksaan yang cacat hukum karena kekurangan bukti. 2. Surat dakwaan keliru dalam mengajukan terdakwa atau error in persona, atau jaksa keliru dalam menetapkan terdakwa. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan, maka kami sebagai penasihat terdakwa Afiliana Uli Huta Galung alias Uli memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan harapan putusan yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Afiliana Uli Huta Galung alias Uli untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara rek perkara PDF 176E Yura 3/07/2023 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Afiliana Uli Huta Galung alias Uli tidak dilanjutkan. 4. Memulihkan hak terdakwa Afiliana Uli Huta Galung alias Uli dalam hal kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Apo et Bono, hormat kami penasihat hukum Adinda Octavianti SHLM dan Andi Alia Fahira SH. Sekian yang mulia. Baik, kepada penuntut umum sudah didengarkan eksepsi dari penasihat hukum. Apakah akan mengajukan tanggapan secara lisan atau tulisan atau tidak menanggapinya? Bagaimana? Kami akan mengajukan tanggapan ya. Secara tulisan atau lisan? Secara tulisan. Tulisan. Sudah siang hari ini atau bagaimana? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. 7 hari. Tanggal 28, benar? Iya. 28 Agustus. Bagaimana penuntut hukum? Tanggal 8 Agustus. Iya, boleh. Siap yang mulia. Kira-kira bagaimana? Tidak ada sidang kan? Tidak ada. Dari semua pihak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Dari hakim bagaimana? Ada? Baik, karena tidak ada yang disampaikan oleh semua pihak, kita akan bertemu kembali di minggu depan pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi dari penuntut umum kepada terdakwa. Nantinya bisa kembali ke rutannya kembali dan bisa datang kembali ke sini di hari yang telah ditentukan tadi. Baik, dengan ini sidang ditunda. Dengan mengatasnamakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak tepat dan lengkap, padahal penasihat hukumlah yang tidak jeli dalam menganalisis dakwaan yang dibuat sehingga terjadi kerancuan dalam memahaminya. Selain itu, muatan dari eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa itu telah masuk ke dalam pokok perkara dan keluar dari ketentuan eksepsi yang seharusnya. Dengan lain penuntut umum telah keliru. Kemudian sejatinya surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan pada berita acara pemeriksaan dari hasil penyidikan yang diajukan oleh penyidik. Untuk itu dakwaan yang telah diuraikan penuntut umum sudah sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh dari penyidik. Oleh karena itu materi keberatan yang disebutkan itu merupakan dari fakta yang harus dibuktikan di persidangan. Maka kami berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum tidaklah berdasar dan harus ditolak. Berdasarkan seluruh uraian pendapat atau tanggapan yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk 1.
menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 863 2023 PN Denpasar telah memenuhi syarat formil dan syarat material untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Afidel Galuh alias Uli. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pendapat atau tanggapan atas materi eksepsi tim terdakwa kami bacakan dan diajukan. Demikian pendapat atau tanggapan atas materi eksepsi tim terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan pengadilan tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini, Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Jaksa penuntut umum Dr. Fizia Kosasi S.A. Muhammad Amran Jeliman S.A. Demikian yang mulia. Dari majelis sudah mendengar pertama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, juga sudah mendengarkan tanggapan dari penuntut umum. Untuk selanjutnya majelis mungkin akan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu ya, untuk mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh wali hakim. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, dengan ini sidang akan kita tunda 7 hari sambil menunggu majelis memutuskan dalam bentuk putusan sela di minggu depan. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara 176-3-3-08-2023 Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Galuh alias Uli. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana terdakwa, sehat dan siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Agenda kita hari ini adalah mendengarkan putusan sela dari hasil musyawarah majelis hakim. Langsung saja kami bacakan putusan selanya. Dimohon kepada penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk mendengarkannya. Putusan sela nomor register perkara 863-PIT-B-2023 Denpasar. Identitas terdakwa Afiliana Uli Galuh alias Uli selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan di Denpasar. Oleh penyidik ditahan di rutan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023. Ditahan oleh penuntut umum di rutan sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2023. Ditahan oleh hakim di rutan sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan sekarang. Setelah kami membaca berkas-berkas yang telah diserahkan, yaitu berkas terdakwa, dengan ini kami melakukan beberapa pertimbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Menimbang bahwa terdakwa tersebut di atas oleh jaksa penuntut umum telah diajukan di permukaan persidangan Pengadilan Negeri Kelas Denpasar Bali berdasarkan surat dakwaan yang didakwa dengan dakwaan 1 primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dan dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan kedua, subsidi pasal 76C pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2023 tentang perlindungan anak yang berbunyi setiap orang dilarang mendapatkan, membiarkan, melakukan atau serta melakukan kekerasan terhadap anak. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penggeledahan nomor polisi BA-SKS garing 278/6/2023 Reskrim beserta acara penyitaan dengan nomor 290/6/2023 Reskrim, barang bukti yang ditemukan dan disita ialah yang pertama adalah tali tambang yang diterlilit di leher sebanyak 2 dan atau 3 liritan.
celana jeans kotor, boneka kaos itu ditemukan di sekitar paha, kain putih pembungkus mayat, kain merah ditemukan di bawah punggung, terus kaos kaki, saksi tidak tahu, sanggul yang dipakai saksi yang goyang, ranjang merah di atas lubang, dan yang memindahkan itu bukan saksi tapi ada anggota lain yang mati. Dilanjutkan ada rumput, kotoran ayam, dan pecahan bambu di atas lubang, dan terakhir itu ada tangan-tangan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa, ternyata penasihat hukum terdakwa tidak mempermasalahkan mengenai kewenangan mengadili, akan tetapi menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalam kejadian terdakwa tidak memiliki niat secara terencana untuk membunuh korban ataupun telah menyiapkan perlengkapan untuk membunuh tersebut. Selain itu bahwa bukti yang ada tidak mengarah kepada terdakwa Afiliana Uli Huragalu alias Uli, melainkan kepada orang lain. Dengan kejadian tersebut, di luar kehendak terdakwa sehingga di luar keinginan terdakwa terhadap apa yang dipokokkan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Baik, menimbang bahwa tentang telah terjadinya tindak pidana kekerasan dan pembunuhan terhadap anak oleh terdakwa, bahwa terdakwa hal ini majelis hakim menghargai pendapat atau keberatan penasihat hukum terdakwa. Namun pendapat dan keberatan penasihat hukum tersebut masih harus dibuktikan. Oleh karena itu penilaian hanya mungkin dapat dilakukan dalam proses pemeriksaan dipersidangkan, sehingga dengan kata lain keberatan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang dengan sendirinya harus melalui proses persidangan lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena itu nota keberatan dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sidang pemeriksaan terdakwa tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 3 junto pasal 26 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demi mempermudah proses pemeriksaan di persidangan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena itu putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya. Mengadili. 1. Menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 176-RUH-3/08/2023 Denpasar tanggal 16 Agustus 2023 adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 863-B/2023-PN Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Huragalu alias Uli tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada hari dan tanggal 5 September 2023 oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sektian selaku panitia pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri juga oleh Dea Tafrizia Kosasi SH dan Muhammad Amron Jayadima SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mohon maaf, pada Kejaksaan Negeri Denpasar. Dan terdakwa
dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Denpasar, 5 September 2023 dengan Hakim Ketua Neti Hasya SHMH ditandatangani. Hakim meminta Muhammad Ghazali ditandatangani. Hakim anggota 3 ditandatangani. Baik, setelah dilakukan pembacaan putusan sela, dengan ini kami majelis sesuai dengan hasil pemusyawaratan menolak eksepsi yang diajukan oleh penuntut hukum terdakwa. Oleh karena hasil musyawarah yang ada ditolak, maka kepada penuntut umum untuk dapat melanjutkan perkara ini sampai pada putusan akhir. Karena agenda kita hari ini hanya pada pembacaan putusan saja, mungkin dari penuntut umum untuk selanjutnya bisa masuk ke agenda pemeriksaan. Kira-kira bisa di hari apa dan kapan? Kami membutuhkan waktu 3 menit depan ya untuk menyiapkan bukti saksi. Baik. Karena perkara ini diajukan oleh penuntut umum, oleh karena itu kami majelis hakim akan memberikan kesempatan pertama yang akan menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya kepada penuntut umum, ya, penasihat hukum. Berarti 7 hari ya dari hari sekarang. Bagaimana penasihat hukum keberatan? Sekarang tanggal 5 September 2023, berarti kita ketemu kembali di tanggal 12 September 2023 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, saksi dan lain sebagainya dari penuntut umum. Silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi yang akan dan ahlinya, dan juga penasihat hukum untuk hadir. Begitupun juga dengan terdakwa. Dari semua pihak, apakah ada lagi yang disampaikan? Jika tidak ada, dengan ini sidang ditunda. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan saksi dari yang dihadirkan oleh penuntut umum. Sekarang kami berikan kesempatan kepada penuntut hukum untuk menggali keterangan dari saksi yang telah dihadirkan oleh penuntut umum. Silakan kepada penuntut hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saya akan bertanya kepada saksi beberapa pertanyaan. Saksi siap untuk menjawab? Siap. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa Angelin adalah anak angkat dari terdakwa? Saya mengetahui. Anda mengetahuinya pas setelah kejadian atau sebelum kejadian? Sebelum kejadian saya mengetahui akan ada. Bagaimana proses pembungkusan pada saat pembunuhan atau penggalian kuburnya? Pada saat itu prosesnya kan saya sendiri yang menggali, saya gali ke kuburan, dan selepas itu juga saya masukkan itu di belakang rumah ya, rumah itu saya masukkan ke mayat, dan selepas itu juga saya disuruh sama terdakwa ini untuk menaburi makanan ayam agar mungkin tujuan dia agar tidak ketahuan bahwasannya itu ada kuburan ya. Setelah korban dikubur, apa masih ada yang disuruhkan terdakwa? Ya tadi itu yang saya bilang tadi, dia menyuruh saya memberi makan, menyebarkan makanan ayam itu. Ini ada beberapa pertanyaan sih untuk saksi. Tadi saksi menyebutkan telah bekerja selama 2 bulan kepada terdakwa. Terus setelah melihat anak saksi ini sebagai korban tidak dijambak, terus dibenturin kepalanya sampai berdarah gitu. Ada nggak sih kekerasan lain gitu yang dilakukan sama terdakwa ini kepada anaknya? Tidak ada. Tidak ada. Hanya sekedar yang saya lihat pada saat itu hanya dijambak dan dibenturkan saja. Itu dijambaknya itu sekali doang atau sebelumnya ada? Saya kurang tahu ya, pokoknya pada saat itu juga pas saya masuk kamar dia, ya saya hanya melihat posisi si korban itu sudah dijambak lalu dibenturkan. Berarti selain kejadian itu ada lagi yang hari ini? Saya tidak mengetahui. Pada hakim anggota 2, ada yang punya? Silakan. Baik, karena dari semua pihak tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi. Untuk saksi mungkin bisa maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Silakan duduk kembali. Sebelumnya terima kasih kepada saksi yang telah mau memberikan keterangannya di sidang ini. Untuk
bisa meninggalkan ruang persidangan ini. Menangani kasus apa saja? Untuk kasus, saya pernah menangani kasus yaitu kasus pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, dan banyak yang lainnya juga. Baik, sebelum kami limpahkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan oleh penuntut umum, maka sebelum itu kami ingin mendengarkan terlebih dahulu kronologi perkara yang ahli tahu dan jabarkan sesuai dengan keilmuan dari ahli. Silakan. Untuk kronologi dalam kasus ini kan tentang pembunuhan ya. Dalam saya pemeriksaan itu kayak terdapat banyak luka-luka hantaman yang sangat keras lah, sehingga itu bisa menyebabkan kepala atau di dalam kepala itu ada darah yang keluar, dan juga itu juga bisa mengakibatkan yang dimana darah itu keluar melewati telinga. Jadi itu kalau dalam kasus ini banyak sekali hantamannya. Makanya itu terjadinya kematian itu diakibatkan adanya di dalam kepala itu adanya pendarahan dan tidak langsung cepat ditangani, dan itu dibiarkan saja, dan itu bisa mengakibatkan seseorang itu ada kematian. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ketinggalan tadi ya, ahli. Sebelumnya ada surat perintahnya tidak? Ada. Sudah dilampirkan ke panitera bukan? Sudah ya? Sudah. Baik, karena sudah dilampirkan mungkin tidak perlu terperiksa lagi ya. Untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan sebagaimana biasanya kepada penuntut umum untuk menggali keterangan ahli yang telah didatangkan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya langsung akan memberi pertanyaan untuk pada saudara ahli. Sebagai ahli forensik ya? Iya. Bagaimana penjelasan Anda mengenai indikasi kekerasan kepada kepala korban, terutama yang terkait dengan darah yang berasal dari telinga dan dasar tengkorak yang kemungkinan pecah? Dengan adanya pendarahan yang lewat telinga dan kepala tengkorak itu pecah, itu bisa diakibatkan dengan hantaman yang sangat keras, di mana hantaman yang sangat keras itu bisa mengakibatkan yang dimana kepala tengkorak itu bisa pecah dan adanya pendarahan yang keluar melewati telinga. Jadi seperti itu, adanya hantaman yang sangat keras. Baik. Lalu mungkin luka pada dasar tengkorak ini bisa dianggap sebagai cedera kepala yang sangat berat? Iya, karena kenapa di dalam kepala itu bisa dibilang cedera yang sangat berat? Karena ketika kepala itu mengeluarkan suatu darah atau nggak melakukan pendarahan, berarti otomatis kan pendarahan yang di otak itu kan pasti keluar sebagian lah. Ya, di mana pendarahan di otak itu harus cepat ditangani. Kalau tidak, itu akan mengakibatkan kematian seperti kayak kasus ini. Kenapa adanya kematian? Karena tidak langsung cepat ditangani dan tidak langsung dibawa ke rumah sakit atau enggak pengobatan yang lainnya seperti itu. Berarti korban ini memang mengalami cedera paling banyak di kepala ya? Di kepala. Yang paling berat. Yang paling berat di kepala. Baik, satu lagi ya, saudara ahli, sesuai kompetensinya terkait dokter forensik. Itu ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang diakibatkan oleh api rokok. Apakah benar? Kalau luka bakar api rokok, biasanya sih kalau api rokok itu atau enggak, kalau misalnya kobaran api itu bisa mengakibatkan badan itu hangus lah, atau enggak adanya hitam-hitam di badan. Tapi kalau api rokok itu bukan hitam-hitam, tapi kayak kulit kita tuh melepuh. Kalau misalnya kena api rokok, bukan ada hitam-hitam, tapi kalau kena api rokok itu ya bisa mengakibatkan kulit itu kayak meleleh gitulah, kayak ada luka-luka kulit kelupas gitu. Kalau misalnya dari api rokok. Ahli kan waktu itu juga
juga sudah membaca surat visum itu kan. Ya. Itu berarti di situ terlihat juga ada luka bakar sih dia. Ya, Karena luka rokok bakar. ya. Kalau buat hasil visum tentang luka bakar yang diakibatkan dengan rokok, itu saya pastikan itu bukan dari rokok. Kenapa? Karena kalau rokok itu pasti yang tadi saya bilang itu ke kulit. Tetapi kalau misalkan api rokok ini menyambar ke suatu barang yang lain yang dapat mudah terbakar seperti kayak kasur kan itu yang bisa busa, apalagi kena api rokok itu bisa mengakibatkan kebakaran kan di kasur. Mungkin bisa itu, tetapi kalau misalkan badannya itu ada luka bakar yang diakibatkan dengan api rokok, itu saya tidak bisa pastikan dan itu tidak bisa kalau itu penyebabnya dari api rokok. Tetapi kalau misalkan itu api rokoknya menyambar ke suatu barang seperti kasur, itu bisa diakibatkan adanya luka bakar. Baik, selanjutnya silakan kepada penasihat hukum. Silakan penasihat hukum untuk menggali keterangan dari saksi yang telah dihadirkan oleh Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada ahli forensik. Menurut ahli, apakah luka dari tubuh Angelin itu memang benar karena benturan atau pukulan? Yang udah saya cek di dalam tubuh Angelin itu, semua luka-luka yang ada di Angelin itu ada luka benturan, bukan luka yang diakibatkan oleh tonjokan atau apa. Karena luka yang ada di Angelin ini adalah luka yang dimana terkena benturan yang sangat keras terhadap benda-benda yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Baik, Dr. Dimas, saya akan menanyakan mengenai luka dentuman atau luka hantaman. Apakah luka hantaman tersebut itu yang dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus atau hanya satu kali? Kalau tentang luka hantaman terus menerus atau satu kali itu bisa satu kali, yang dimana hantamannya itu atau benturan itu sangat keras. Kalau misalkan berkali-kali itu juga bisa, tetapi pasti kalau misalkan berkali-kali itu bukan cuma di kepala, pasti bisa di organ tubuh yang lainnya. Kalau misalnya di kepala doang, berarti dia mendapatkan hantaman yang sangat keras dan itu juga cuma satu kali hantaman. Berarti benturannya antara kepala ke badan, ke benda tumpul atau benda tumpul yang menyentuh korban tersebut? Bukan benda tumpul yang menyentuh korban tersebut, tapi kepala korban itu yang menyentuh benda tersebut. Yang kedua, menurut Anda kan sebagai ahli forensik dan silakan bagaimana jelaskan antara luka yang membuang darah dan luka yang tidak. Maksudnya ketika korban tersebut merasakan itu, bagaimana merasakan hal tersebut yang dilakukan oleh terdakwa? Kalau luka yang membuang darah itu kan seperti adanya luka tusukan. Yang dimana luka tusukan itu kan pasti kita membuang darah kan. Nah, kalau misalnya luka yang tidak membuang darah itu seperti apa ya? Seperti memat, seperti cakaran, seperti ya yang lain-lainnya lah yang tidak membuang darah banget lah. Kalau yang membuang darah itu seperti kayak tadi seperti luka tusukan. Baik, terima kasih. Penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lain yang diajukan? Sudah cukup yang mulia. Baik, karena semua pihak sudah cukup untuk menggali keterangan dari ahli, silakan ahli maju ke depan untuk mengambil kartu identitas. Baik, kita akan kembali. Sebelumnya terima kasih kepada ahli sudah mau datang ke persidangan ini atas panggilan dari penuntut umum. Seperti yang sudah kami baca dari berkas-berkas perkara, termasuk visum ad reparatum sudah dilampirkan ya? Sudah. Di berkas. Mungkin itu dulu. Terima kasih sudah datang. Untuk ahli bisa meninggalkan persidangan.
Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara 176-RU308-2023 Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Hutagalung alias Uli dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Baik yang mulia, terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Bagaimana terdakwa, sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, saya sehat alhamdulillah dan saya siap untuk mengikuti persidangan. Dari penasihat hukum sesuai dengan agenda kita minggu kemarin bahwasanya hari ini adalah pemeriksaan saksi atau ahli yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum. Apakah sudah hadir? Iya, sudah. Ya. Baik, silakan kepada terdakwa untuk sebelah kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya. Kepada penasihat hukum, berapa orang saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Kami akan menghadirkan saksi yang meringankan yaitu Ipar, terdakwa dan saksi ahli. Berarti 1 orang saksi dan 1 orang ahli, benar? Benar. Saksi atau ahli yang mana yang lebih dahulu akan dihadirkan? Untuk pertama-tama saya akan menghadirkan saksi dari kakak ipar terdakwa. Ya. Baik, silakan Pada saksi. berikan ruang persidangan. Silakan duduk. Sebelumnya, tolong serahkan identitas dari saksi sebelum ini. Baik, kami bacakan terlebih dahulu ya. Nama Masyrofah, benar? Betul. Tempat tanggal lahir Depok, benar? Tanggal lahir 18 September 1990 dan umurnya 33 tahun, benar? Agama Islam, benar? Kewarganegaraan Indonesia. Alamat sekarang di Depok, benar? Selanjutnya pekerjaan adalah wira swasta serta pendidikan terakhir adalah S1, benar? Baik, sebelumnya apakah saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan kali ini? Iya, saya mengetahui yang mulia. Dalam kasus apa? Kasus pembunuhan. Sebelumnya apakah saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Iya. Hubungan apa? Saya kakak ipar. Oke, baik kakak kita berarti bisa ya jadi saksi. Baik, apakah dari saksi bersedia untuk disumpah sebelum dimintai keterangannya? Bersedia yang mulia. Baik, silakan kepada tanggal-tanggal. Silakan tolong membantunya kepada juru sumpah. Mohon diikuti ya. Baik, saudari Masyrofah. Ya, mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan. Bahwa saya akan memberikan. Keterangan dengan sebenarnya. Keterangan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada sebenarnya. Dan tiada lain daripada sebenarnya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, karena ini adalah saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari terdakwa, oleh karena itu kami akan memberikan kesempatan pertama kepada penasihat hukum terdakwa untuk menggali keterangan dari saksi yang telah dihadirkan. Silakan kepada penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada saksi. Apakah Anda mengenal terdakwa? Iya, terdakwa ada di depan saya. Apa yang saudara saksi lakukan ketika saksi berada di Bali di akhir Juli hingga pertengahan Juli 2015? Jadi dari akhir Juni sampai pertengahan Juli itu saya tinggal di Bali di rumah terdakwa untuk sementara waktu. Karena posisinya waktu itu di rumah terdakwa masih belum ada pembantu dan masih mencari, jadi saya bantu-bantu sementara waktu di sana. Bagaimana saudara saksi mengenal Douglas? Douglas adik saya. Cukup yang Sebelumnya pernah
menjadi ahli dalam perkara apa? Saya sering menjadi ahli forensik dalam perkara pembunuhan dan juga pemerkosaan. Selanjutnya tolong ahli jabarkan apa yang ahli tahu tentang perkara ini sesuai dengan keahlian dari ahli, keilmuannya. Pendapat saya mungkin lebih singkatnya, saya melihat banyak yang luka-luka terhadap korban sebelum kematiannya, dan juga mungkin itu ada tertulis dalam terpendum ya, dalam visual terpendum selengkapnya. Baik, karena ini adalah ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, kami akan memberikan kesempatan pertama kepada penasihat hukum untuk menggali keterangan dari saksi dari ahli yang telah dihadirkan. Silakan kepada penasihat. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada ahli dokter forensik. Apakah ahli forensik pernah melakukan kajian tentang korban kekerasan seksual atau pemerkosaan? Saya pernah melakukan 3 kali kajian tentang kasus pemerkosaan, dan itu sudah jadi Cukup yang mulia. Cukup. Selanjutnya silakan kepada penuntut umum untuk menggali keterangan dari ahli yang dihadirkan. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk menggali keterangan dari terdakwa. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar saudara melakukan pengangkatan anak? Ya benar, tepatnya pada bulan Mei tahun 2007. Untuk tanggalnya saya lupa nih. Oke. Apakah benar alasan saudara melakukan pengangkatan anak ialah karena terdakwa sangat menyayangi dan mencintai anak-anak? Ya benar, karena memang saya sangat sayang dengan anak kecil. Akhirnya saya mengangkat Angelin sebagai anak kakak saya. Baik. Dan apakah karena atas dasar membantu orang tua kandung Angelin yang kurang mampu untuk membesarkan Angelin, jadinya saudara mengangkat anak tersebut agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lalu membesarkan yang layak? Apakah benar? Ya benar, karena memang saya melihat kedua orang tuanya yang kurang mampu, daripada anak ini tidak terawat, anak ini tidak tercukupi secara finansialnya maupun pendidikannya, akhirnya saya mengangkat dia untuk menjadi anak saya agar semuanya tercukupi dan dia tumbuh menjadi anak yang berpendidikan, pintar, dan sehat seperti itu. Dan apakah saudara pernah melihat saudara Hasan ini melakukan pelecehan seksual pada korban Angelin sebelum di hari kematiannya Angelin? Sebelumnya itu memang saya sudah ada kecurigaan terhadap pegawai rumah tangga saya ini Hasan, karena memang dia selalu mendekati anak saya. Kemungkinan ya ada pelecehan itu ada, cuman saya belum mengetahui lebih jelasnya karena saya tidak ada bukti seperti itu. Tapi untuk kecurigaan itu sudah ada dalam diri saya. Memang saudara sering meninggalkan anak, maksudnya Angelin di rumah sendirian bersama dengan saudara Hasan, atau ketika saya mengurus keperluan di luar, begitu saya pulang, ya saya selalu melihat Hasan ini mendekati Angelin. Jadi dari situ saya berpikir bahwa memang sepertinya ada yang tidak beres itu dengan Hasan kepada Angelin. Setiap saya ingin keluar, setiap saya ada urusan keluar, ketika saya pulang selalu ada kecurigaan seperti itu. Bagaimana dari saya? Saya boleh? Silakan. Untuk karakter korban itu masa hidupnya seperti apa sih? Selain untuk karakter anaknya ini korban, pas masa hidupnya apakah ngeyel apa gimana atau Ya wajar, namanya juga anak kecil. Ngeyel itu ada, ketika dipanggil nggak nyaut itu ada. Cuma saya memaklumi bahwa memang umur segitu memang sedang asik bermain. Kemudian dia juga mungkin belum paham karena belum dewasa seperti itu. Ya saya maklumin. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara 176-EUH-38-2023 Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Mutagalung alias Uli dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana? Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Sesuai dengan ketentuan
Dan kesepakatan kita pada minggu kemarin bahwasannya hari ini adalah agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Apakah terdakwa sudah mendapatkan salinannya? Sudah dibaca ya? Sudah. Kepada penuntut umum berarti sudah selesai tuntutannya. Sudah yang mulia. Silakan mungkin bisa langsung dibaca ya. Baik yang mulia. Kami dari penuntut umum izin membacakan surat tuntutan yang mulia. Silakan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Afilin Abdul Tegaluk alias Budi. Surat tuntutan nomor register perkara 863/2023 Denpasar. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa izin yang mulia dianggap telah dibacakan ya. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar nomor 863/2023 Denpasar serta surat pelimpahan perkara acara memeriksa biasa pada tanggal nomor BAP 489/04 10 TPP -7/2023. Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiar sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 25 Juli 2023. Dakwaan ke-1 primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan kedua subsidiar pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut telah diterangkan saksi-saksi sebagai berikut. Yang pertama keterangan saksi dari saksi Hasan, kemudian saksi forensik, keterangan ahli, kemudian ada saksi Mas Rofa selaku kakak para terdakwa, dan juga saksi Dr. Septian, yang mana semua keterangan saksi itu berkaitan dan bersinggungan. Kemudian keterangan terdakwa, di mana bahwa terdakwa kalau marah pada Angelin ketika nakal, Angelin tidak mau mendengar dan suka menemburkan buku pelajaran dan dipanggil itu tidak mau menyahut. Kemudian kedua, barang bukti. Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita adalah yang pertama, tali tambang, 2 celana jeans kotor, 3 kain putih, 4 kain merah, 5 kaos, 6 cangkul, 7 keranjang merah, 8 celana dalam. Adapun analisis pembahasan berdasarkan pasal 340 sudah terpenuhi semua unsurnya, dan untuk dakwaan kedua berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga telah terpenuhi semua unsurnya. Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus: 1. Menyatakan terdakwa Afilin Abdul Tegaluk alias Umi bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana bagi terdakwa Afilin Abdul Tegaluk alias Umi dengan penjara selama seumur hidup dan denda sebesar 500 juta rupiah. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Tali tambang, 2. Celana jeans kotor, 3. Kain putih, 4. Kain merah, 5. Kaos, 6. Cangkul, 7. Celana dalam. 4. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan. Penuntut umum ditandatangani di atas Rizal Kosasi Muhammad Abdul Jadimah. Baik, dan setelah mendengarkan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, bahwasannya terdakwa dituntut berapa tahun tadi? Penjara seumur hidup. Seumur hidup begitu. Nah, dari penasihat hukum, apakah akan mengajukan pledoi? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan pledoi dari penasihat hukum dari kami dan juga dari terdakwa sendiri. Apakah siap sekarang? Belum siap ya mulia, kami membutuhkan waktu 5 hari untuk membuat pledoi dari penasihat hukum dan juga dari terdakwa. Ya. Baik, dari penuntut umum
tidak? Tidak yang mulia. Berarti 5 hari dari hari ini tanggal 29 ya, kita bertemu kembali di sini dengan agenda pembacaan pledoi. Mohon untuk dibuatkan pledoinya, salinannya kalau bisa langsung dilimpahkan kepada panitera H-1 sebelum persidangan dimulai. Sebelumnya, apakah ada lagi yang ingin disampaikan dari semua pihak? Yang mulia. Dari hakim? Ada? Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara 176/EUH-3/08/2023/PN Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Hutagalung alias Uli dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, alhamdulillah saya sehat dan saya siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda kita pada hari ini yaitu mendengarkan penyampaian pledoi dari penasihat hukum terdakwa dan juga pledoi dari terdakwa. Bagaimana? Sudah siap kan pledoinya? Sudah dilampirkan kepada panitera juga? Sudah yang mulia. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan pledoinya untuk penuntut umum. Mohon didengarkan. Baik yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pledoi nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Afiliana Uli Hutagalung alias Uli kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 863/B/2023 Pengadilan Negeri Denpasar. Perkenankan kami penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 863/B/2023 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Hutagalung alias Uli. Bahwa dalam nota pembelaan ini kami tidak menggunakan fakta persidangan yang diuraikan oleh JPU dalam surat tuntutannya, oleh karena JPU memasukkan beberapa keterangan saksi dan ahli maupun terdakwa yang bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan. KUHP telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP. Karena fakta-fakta demikian hanya berlaku sebagai pemeriksaan sementara atau for on the job, melainkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan atau geriatrik on the job. Adapun fakta-fakta yang berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan keterangan terdakwa di dalam persidangan yang telah dihadirkan oleh JPU terlalu menggiring opini bahwa terdakwa yang bersalah dalam kasus ini, sehingga terkesan subjektif karena seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kami mohon kepada majelis hakim yang mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan apa putusan. 1. Menyatakan terdakwa Afiliana Uli Hutagalung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Afiliana Uli Hutagalung dari dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Afiliana Uli Hutagalung dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim yang mulai berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo ex bono. Demikianlah pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa atas kerjasama dan kebetulannya. Kami aturkan banyak terima kasih. Denpasar, 1 Oktober 2023. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Aditya Oktaviansyah SH LLM dan Andi Fahira SH. Sekian yang mulia. Baik, untuk pledoinya apakah dari penasihat hukum saja atau ada dari terdakwa juga? Dari saya juga ada. Baik, mungkin bisa langsung dibacakan. Mohon izin, saya duduk saja atau berdiri? Ya, duduk saja. Pledoi nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum dalam perkara terdakwa saya Afiliana Uli Hutagalung alias Uli kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 863/B/2023/PN Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar. Perkenankan saya Afiliana Uli Hutagalung alias Uli terdakwa pada perkara ini menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan penuntut umum
Pidana nomor 863-PIT-B-2023-PN Denpasar. Saya selaku terdakwa dalam perkara ini menyampaikan pledoi ini bahwa kami sangatlah yakin berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan bahwa dengan hati yang ikhlas saya pribadi mengatakan yang sepatutnya dikatakan saya sama sekali tidak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Harapan kami kepada majelis hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara sesama apa yang kami telah uraikan, terutama dalam analisis kami dalam pembelaan ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan segala kerendahan hati, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenaan perkara ini diputus dengan amar putusan. Pertama, menyatakan saya pribadi selaku terdakwa Afiliana Uli Huta Galung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 2. Memohon kepada majelis hakim membebaskan saya selaku terdakwa Afiliana Uli Huta Galung dari dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Ketiga, merehabilitasi dan memulihkan nama baik saya selaku terdakwa Afiliana Uli Huta Galung dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat saya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah pembelaan pledoi ini kami sampaikan. Semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerjasama dan pengabulannya kami haturkan banyak terima kasih. Denpasar, 1 Oktober 2023. Hormat kami, terdakwa Afiliana Uli Huta Galung alias Uli. Terima kasih untuk pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa. Kemudian akan kami jadikan pertimbangan juga dalam amar putusan kami nantinya. Namun sebelum itu, bagaimana penuntut umum? Kita sudah mendengarkan pledoinya. Apakah akan mengajukan replik? Ya, kami akan mengajukan replik yang mulia. Secara lisan atau tulisan? Tulisan yang mulia. Kami butuh waktu 5 hari. Kata, nggak ada replik? Ada. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor register perkara 176-EUH-3-08-2023-PN Denpasar atas nama terdakwa Afiliana Uli Huta Galung alias Uli dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sehat. Udah 5 bulan ya di tahanan? Iya, 5 bulan. Baik, kepada penuntut umum langsung saja ya dibacakan repliknya sesuai agenda kita kemarin. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini kami akan membacakan mengenai replik dari penuntut umum. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Replik penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Afiliana Uli Huta Galung alias Uli. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terhormat saudara penasihat hukum yang terhormat. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat rahmat-Nya pada kita semua sehingga dapat bertemu di ruang sidang yang mulai ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Afiliana Uli Huta Galung alias Uli yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melalui tindak pidana pembunuhan dan kekerasan pada anak sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampasnya orang lain diancam para pembunuhan dengan rencana mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, berdasarkan pada hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa surat tuntutan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang
eksepsi dan dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. Tuntutan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan dan kekerasan pada anak sebagaimana telah diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan pasal 3 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Kasih SH Muhammad Ahmad Dedi Maesa ditandatangani. Cukup sekian yang mulia. Ya, baik. Sudah siap kan dupliknya? Siap yang mulia. Duplik atau tanggapan atas replik penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Afriana Uli Hutagalung alias Uli. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama pada kesempatan ini kami tim penasihat hukum terdakwa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi serta segala isinya, karena atas berkat dan rahmatnya kita diberi kelimpahan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tahap demi tahap acara persidangan, sehingga nota pembelaan duplik atas replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dapat kami sampaikan ke persidangan yang kami muliakan ini sebagai tahap terakhir sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini. Setelah mendengar membaca secara sesama dan teliti replik jaksa penuntut umum, maka sekarang tibalah giliran kami sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan duplik atas replik yang merupakan bagian dari proses hukum, yaitu surat dakwaan, eksepsi pemeriksaan dalam persidangan, tuntutan dan pledoi serta replik yang telah disampaikan sebelumnya. Harapan kami bukan sekedar dijadikan performa atau sekedar diberikan kesempatan untuk berbicara, tetapi sangat diharapkan dapat ditempatkan sebagai instrumen penting untuk lebih mengerti dan memahami dalam satu proses pembuktian yang utuh. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Untuk itu, kami memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar hakiki dan bersandar kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum melemahkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa, di mana penuntut umum tetap berpendirian bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yakni tindak pidana pembunuhan dan kekerasan pada anak. Akan tetapi penasihat hukum terdakwa berpendapat lain dan akan ditanggapi sebagai berikut. Bahwa menanggapi tindakan pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak oleh terdakwa Afriana Uli Hutagalung sangat tidak setuju. Sekali lagi kami tegaskan bahwa klien kami tidak melakukan pembunuhan secara berencana maupun melakukan kekerasan terhadap korban, karena klien kami sangat menyayangi dan mencintai Angelin sebagai anak sendiri dan mustahil untuk berbuat hal yang didakwakan kepada klien kami. Bahwa dalam replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam jawaban atau tanggapannya, selain daripada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektivitas penuntut umum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan umum yang telah didengar di persidangan ini sebelumnya, bahwa penuntut umum berusaha terus mencari-cari kesalahan dan terus berusaha menjerat terdakwa dalam perkara aku. Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami kemukakan tersebut di atas, mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan segala talenta yuridis dan kewibawaannya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak replik dari jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa bahwa Afriana Uli Hutagalung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang selanjutnya. Es aquo et buno. Demikian duplik yang diajukan serta dibacakan untuk diserahkan dalam persidangan. Hormat saya penasihat hukum Andi Aulia. Baik, setelah kita mendengarkan replik dan duplik dari penuntut umum dan juga penasihat hukum, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam agenda putusan akhir begitu. Setelah kita mengikuti perkara ini, namun mengingat
penahanan dari terdakwa sudah mau habis. Karena itu putusan akhir akan kita bacakan 2 hari dari hari ini, karena majelis juga perlu untuk melakukan musyawarah terkait penentuan tuntutan. Tuntutan tadi seumur hidup kan? Seumur hidup yang mulia. Ya, penentuan hukuman dari terdakwa. Ini begitu ya. Sekarang kita di tanggal 3, tanggal 5 ya, kita kembali ketemu lagi di hari Kamis 5 Oktober 2023. Bisa? Bisa ya. Bagaimana? Baik, untuk selanjutnya agar semua pihak datang di tanggal 5 Oktober 2023 untuk mendengarkan putusan atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Afriliana Ulihuta Galung. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya? Cukup ya? Baik, dengan ini sidang ditunda. Silakan kepada terdakwa untuk berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Afriliana Ulihuta Galung alias Uli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afriliana Ulihuta Galung oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Yang keempat, menetapkan barang bukti berupa yang telah disebutkan penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa Hasan Basri. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami Neti Hasya SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ghazali SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Muhammad Nizamullah SHMH sebagai Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Septian Hadi Winata selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Muhammad Amron Jayadima sebagai Jaksa Penuntut Umum dan juga Dea Tafrizia Kosasi sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa beserta kuasa hukumnya. Dengan ini putusan ini pun ditandatangani oleh Neti Hasya selaku Hakim Ketua. Ditandatangani. Silakan Hakim Anggota 1. Ditandatangani loh, Hakim Anggota 1. Silakan ditandatangani Hakim Anggota 2. Ya. Baik. Untuk terdakwa, karena setelah kami mempertimbangkan banyak hal fakta-fakta pada persidangan, oleh karena itu terdakwa kami putus bagaimana pada amar putusan dengan hukuman seumur hidup. Jika dari terdakwa ingin mengajukan banding karena tidak menerima putusan kami dengan waktu yang bisa dilalui oleh terdakwa dengan dibantu mungkin oleh penasihat hukumnya selama 14 hari. Sedangkan untuk memori bandingnya akan diterima 7 hari ya dari hari ini. Bagaimana dari penuntut umum? Apakah akan mengajukan banding? Sudah cukup yang mulia. Cukup ya. Dari penasihat hukum bagaimana? Ya, kami akan mengajukan banding yang mulia. Berarti disiapkan berkas-berkasnya. Baik, yang mulia. Dari terdakwa ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Mungkin untuk kedepannya atas apa yang telah terjadi ini terdakwa bisa menjadikan ini sebagai pelajaran begitu. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang ada di persidangan serta orang-orang yang membaca putusan ini.
Ada lagi yang ingin disampaikan Hakim? Dari penuntut umum dan penasihat hukum? Yang mulia. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, untuk salinannya, satu lagi lupa, untuk salinannya akan dikirimkan ya, baik itu kepada penuntut umum dan juga penasihat hukum, salinan putusan tadi. Baik, Yang Mulia. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup.